mengenai relevansi yang luar biasa batu bara sebagai salah satu sumber utama ketahanan energi nasional. Ya. Dari pandangan Anda selaku Ketua Umum PBI, bagaimana Pak the future of coal? Ya, terima kasih Safrina. Jadi pandangan kami untuk batu bara ke depan ini ya, kalau masa lalu kan udah jelas bahwa batu bara ini udah terbukti menjadi sebagai sumber energi dan sumber devisa bagi negara. Kedepannya ini kan tantangannya ada energi baru terbarukan dan sebagainya. Tapi kami di APBI masih merasa yakin bahwa future batubara itu masih prospek, masih cerah. Karena apa? Batubara menjadi salah satu energi yang termurah. Termurah, sehingga cost efisien lah ya Pak. Efisien, sehingga ya kaitannya efisiensi dalam hal produk dari pabrik-pabrik yang menggunakan energi. Consumption energi dalam suatu produk di pabrik-pabrik kan ya energi paling besar. Nah, batu bara menjadi pemegang peran utama dalam cost efisiensi. Ya, di samping itu ya seperti kita ketahui ya, energi hijau kan masih mahal. Betul, energi terbarukan ya. Iya, energi terbarukan masih mahal. Namun demikian, kita juga selalu mendukung program pemerintah untuk energi hijau ini. Paralel tetap kita menuju Paris Agreement 2060, net zero emission ya Pak ya. Maka dari itu ada teknologi-teknologi untuk mengurangi emisi karbon seperti CCS, CCS dan lain-lain. Tadi kita udah bicarakan mungkin Pak Surya, saya juga akan tanyakan kembali ke Pak Priyadi. Evaluasi Anda terhadap CCS dan CUS di Indonesia seperti apa Pak? Ya sebenarnya itu sih ranahnya pengguna batubara ya. Kalau kita kan penambang batubara ya. Penambang batubara, sebagai penambang batubara kita menerapkan good mining practice bagaimana mengurangi jejak karbon dalam operasi kita. Itu yang itu ya Pak. Iya, itu yang utama. Kalau yang CCS dan sebagainya itu untuk mengurangi emisi dalam pembakarannya itu sebenarnya ranahnya di user. Namun demikian ya seperti perkembangan green teknologi ini kan selalu berkembang. Kami juga punya keyakinan bahwa nantinya juga batu bara bisa menjadi salah satu energi yang dianggap green karena teknologi. Apakah itu termasuk hilirisasi Pak? Hilirisasi batu bara atau seperti apa? Sebenarnya kalau bicara hilirisasi, batu bara menjadi listrik itu sudah hilirisasi. Pandangan saya ya. Itu pandangan Bapak. Gitu ya. Karena itu kan udah berubah, udah bentuk lain daripada hasil energi batu bara itu. Gitu. Oke, baik. Kita menarik sekali Pak, ini kalau ngomongin hilirisasi, kan ini tadi sempat juga dibicarakan sama Pak Surya di segmen sebelumnya. Karena kan pemerintah ini terus mengejarkan hilirisasi komoditas gitu ya, tak terkecuali di batu bara. Urgensi hilirisasi batu bara sejauh apa sih Pak? Seperti apa? Sejauh apa juga progresnya saat ini Pak? Tadi kalau katanya Pak Priyadi, hilirisasi batu bara kayaknya kalau udah jadi listrik itu sebenarnya udah hilirisasi gitu ya. Tapi kan tadi ada bentuk-bentuk batu bara itu end product-nya itu adalah DME gitu ya. Dan ammonification kalau tidak salah ya kalau saya pernah mendengar gitu. Kalau Pak Surya gimana Pak mengenai hal ini? Ya kalau pemerintah itu kan terkait dengan hilirisasi ini kan sebenarnya mandatorinya hanya untuk perpanjangan PKP 2B-nya YPK. Kalau yang lain kan sebenarnya sifatnya kan ya silakan kalau itu secara ekonomis bisa dikembangkan gitu kan. Cuma pemerintah kan punya target yang harus segera diselesaikan. Yang PKP 2B YPK tetap kita kontrol, kita monitor sampai mereka benar-benar bisa komisioning. Memang kalau diregulasi itu hilirisasi nggak cuma DME, ada beberapa contoh itu kan, ada kokas, ada coal gasification, ada coal liquefaction, ada briquette, bahkan PLTU Mulu Tambang pun itu hilirisasi. Persampaikan oleh Pak Priyadi tadi, listrik untuk di Mulu Tambang itu bagian dari hilirisasi sebenarnya itu kan. Cuma memang pemerintah sekarang punya target-target untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi, tidak hanya dampak terhadap perubahan bentuk saja gitu loh. Kalau kita bicara briquette, mungkin dulu banyak briquette, tapi kan sekarang kebutuhannya kan memang ketahanan energi kita dari sisi subsidi yang membengkak dari minyak dan gas kan, ya kita dorong untuk ke hilirisasi dalam bentuk gas. Di samping ada juga hilirisasi dalam bentuk amonia. Kan sebenarnya batu bara itu bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk chemical sebenarnya itu kan. Itu yang sekarang kita kembangkan.